Berikut adalah persiapan alat untuk memasang NGT nasogaster tube. Ya, yang pertama ada satu gulungan perlak, ya. Kemudian ada stetoskop, ada NGT. Di sini kita pakai NGT yang nomor 16, ya, nomor 16. Kemudian ada di sini speed yang 50 cc, ada senter, ada plester untuk fiksasi, ada gunting plester. Kemudian ini ada arteri clamp, ya, ini ada arteri clamp, ada nirbecken. Ini ada jelly, ya, yang berfungsi sebagai pelumas, ya. Kita sediakan juga tisu untuk membersihkan hidung pasien. Kemudian bak instrumen kecil, ya. Di dalamnya ini terdapat satu pinset anatomis dan satu kain kasa, ya. Selanjutnya itu, ya, kita siapkan sarung tangan yang steril, ya, sarung tangan yang steril. Oke, inilah untuk keseluruhan persiapan alat untuk memasang NGT atau nasogaster tube. Atau nasogaster tube. Tadi kita sudah memperkenalkan alat-alatnya tadi, ya. Alat-alatnya ada di sini. Oke. Langkah yang pertama itu adalah menjelaskan kepada pasien tentang tindakan yang akan kita lakukan, ya. Jelasnya itu kita sampaikan dulu salam. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Kita jelaskan tujuan daripada pemasangan selang yang akan dimasukkan ke dalam lambung pasien. Oke, sehingga nanti NGT ini bisa berfungsi sebagai, ya, sebagai jalan untuk kita masukkan makanan ataupun cairan, atau bisa juga NGT dipasang apabila pasien mengalami kasus-kasus tertentu. Misalnya pasien mengalami pada pasien sirosis hepatis, yang selanjutnya kita dekatkan alat-alat ke dekat pasien, ya, kita dekatkan alat-alat ke dekat pasien. Langkah yang selanjutnya itu, ya, kita posisikan pasien, ya, kita posisikan pasien. Oke, maaf ya Pak, ya. Oke. Apabila pasiennya memang sadar, kita harus komunikasikan dan jelaskan ke pasien bahwasanya dalam pemasangan NGT ini nanti, ya, kita harus ajarkan dulu ke pasien bagaimana cara menelan sehingga nanti tidak terlalu sakit untuk pada saat selang itu masuk ke dalam lambung, ya. Posisi yang tepat itu adalah kita ekstensikan kepala pasien, ya, untuk mempermudah masuknya. Oke, yang selanjutnya itu kita memakai sarung tangan yang steril, ya. Menggunakan sarung tangan yang steril, ya. Langkah selanjutnya kita ambil NGT-nya. Di sini kita pergunakan NGT yang nomor 16. Selanjutnya akan kita ambil, ya, jangan sampai ini bersentuhan dengan yang lain, ya. Kita gulung seperti ini, ya. Oke.
langkah selanjutnya ya, langkah selanjutnya kita mengukur ya, kita mengukur dari lambung sampai ke hidung. Oke, di sini lambung ya, kemudian kita sampai ke hidung seperti ini ya, kemudian kita beri tanda ya, kita beri tanda berarti kita harus masuk ini sampai di sini ya. Dengan menggunakan arteri clamp. Oke. Oke, yang selanjutnya ya, yang selanjutnya kita akan memasang selang NGT ini atau memasukkan selang NGT ini ke dalam lambung pasien ya. Di sini kita harus kasih vaselin. Oke. Kita buka, kemudian kita kasih gelnya ya. Yang paling banyak itu adalah yang paling ujung ini, karena inilah yang akan menembus masuk ke dalam ya. Oke. Selanjutnya kita akan memasukkan selangnya dengan menggunakan pinset anatomis ya. Posisinya seperti ini ya. Pasien kita tenangkan seperti ini, kemudian kita sampaikan ke pasien boleh dengan teknik menelan atau tarik nafas seperti ini. Kita masukkannya Pak ya. Oke, tarik nafas. Tarik nafas. Oke, tarik nafas lagi Pak. Apabila pasien ada batuk, kita hentikan. Kemudian kita lanjutkan kalau sudah selesai. Oke, kita masukkan ya sampai batas yang sudah kita beri tanda tadi. Oke, di sini ada tandanya, di sini ya. Kemudian ini masih diklaim ya, ini masih terbuka. Di kom bisa kita siapkan, kita mau mengetahui apakah NGT ini sudah masuk ke dalam lambung tepat atau tidak. Bisa dengan cara yang pertama ya, kita isi air, kemudian ujungnya ini kita masukkan ke dalam air tadi ya. Apabila ada muncul di sini gelembung udara, berarti selangnya tidak tepat masuk ke dalam lambung. Artinya apabila ada udara, kemungkinan dia akan masuk ke dalam paru-paru. Ini harus segera kita cabut ya. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua ya, langkah yang kedua kita bisa dengan melakukan teknik aspirasi ya. Kita ambil ini ya, kemudian masukkan, buka ya, kemudian kita tarik cairan ya. Apabila ada tertarik cairan ya atau bekasnya makanan, berarti itu tepat masuk ke dalam lambung. Oke, langkah yang berikutnya ya, kita isi tadi udara ya, kemudian kita dengarkan dengan menggunakan stetoskop ya, dengan stetoskop. Oke, kita letakkan stetoskopnya di lambung ya, di lambung. Oke. Oke. Kemudian
ini kita masukkan, ya, udara yang di dalam kita masukkan dengan tepat, ya. Apabila terdengar suara wup seperti itu, ya, kira-kira seperti itu, berarti selangnya tepat masuk ke dalam lambung kita, ya. Setelah itu dengan cara yang ketiga tadi, 1, 2, 3 yang saya sebutkan tadi, apabila itu sudah berhasil, boleh dipilih salah satu, ya, ataupun untuk memastikannya boleh dilakukan dengan 3 cara apabila kita merasa ragu, ya. Selanjutnya, ya, ini kan tidak boleh melainkan seperti ini, maka kita akan lakukan fiksasi, ya. Kita lakukan fiksasi, ya, kita lakukan fiksasi dengan catatan ini advis dokter dialirkan atau ditutup, ya, dialirkan atau ditutup. Misalnya ini sudah tertutup, ini kita buka, ya. Kemudian kita plester. Kemudian ini kita fiksasi, maaf ini kurang panjang. Oke, kita fiksasi dia. Oke, kita lengketkan, ya. Kita harus membuat sampai pasien itu merasa nyaman. Jangan kita melakukan fiksasi pasien ini tidak nyaman, ya. Jadi sudah terpasang fiksasinya, ya, sudah terpasang fiksasinya. Oke, berarti kita rapikan kembali, ya, kita rapikan kembali alat-alatnya. Kemudian kita akan tanyakan ke pasien, ya. Kita akan tanyakan ke pasien apa yang dirasakannya, ya. Kemudian satu lagi saya lupa ini, ya. Untuk memastikan selang ini tidak masuk ke dalam mulut, ya, kita bisa melakukan atau kita lihat, ya, apakah selang ini bergumpal di dalam mulut, ya, dengan menggunakan senter, ya. Oke, itulah, ya, itulah untuk pemasangan selang nasogas tertutup ataupun selang NGT. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini, sebelumnya kita minta maaf. Terima kasih.